Sobat Kairos yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini dari Mazmur 9 ayat 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Sobat Kairos, ada sebuah kepastian dari Tuhan yang seharusnya akan mengarahkan kita kepada semangat yang selalu diperbaharui dan sukacita yang besar. Kepastian itu adalah kita semua selalu mendapat perkenanan yang istimewa dan perlindungan dari Tuhan. Sebuah kepastian yang kekal sampai selamanya, yang sekaligus juga merupakan kekuatan dan perlindungan kekal bagi kita. Kesaksian pemazmur hari ini dengan jelas merefleksikan bagi kita bahwa Tuhan yang menghakimi dunia itu pasti akan menghakimi bagi mereka pada waktu mereka terinjak dan tertekan. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat yang tinggi dan kokoh bagi mereka yang tertindas, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Sobat Kairos yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dunia ini oleh karena dosa yang telah dipenuhi ketidakadilan dan penderitaan, yang di dalamnya muncul penindasan, utamanya bagi umat Tuhan. Kita bisa mengalami kesesakan dan kesulitan hidup akibat dunia ini. Entah itu karena ketidaksukaan terhadap kita, atau mungkin dampak dari keserakahan dan kepentingan segelintir orang yang ingin memuaskan keinginan dirinya. Sama seperti Daud yang selalu berjuang menghadapi musuh-musuh yang setiap saat menginginkan kematiannya. Namun satu hal yang menarik, Daud memuji-muji Allah karena membela perkaranya dan memberi kemenangan atas musuh-musuhnya dan musuh-musuh bangsanya. Sobat Kairos, belajar dari pemazmur Daud, bagaimanakah kita seharusnya menggapai hidup yang berkemenangan di tengah kesulitan yang menyesah kita. Oleh firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan dua hal. Pertama, mari kita menjalin hubungan yang intim dan akrab dengan Tuhan. Pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Jika kita tidak mengenal Allah, bagaimana kita bisa menyayangi Allah? Jika kita tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin kita bisa mengetahui kualitas kuasa dan kekuatannya? Pengenalan yang baik tentunya bukan hanya sekedar kenal dan tahu. Pengenalan yang baik akan selalu muncul dari jalinan kedekatan dan keakraban yang selalu terbina. Dan saya yakin kedekatan dan keakraban tidak muncul tiba-tiba, namun bersumber dari kesediaan hati untuk masuk dan nyaman dalam hadiratnya. Membina keakraban dengan doa-doa yang tulus. Membina keakraban dengan selalu mengingat-ingat karya penyertaan Allah dalam hidup kita. Membina keakraban dengan selalu merindukan persekutuan yang intim dengan Allah. Mungkin kita akan bertanya, apalah Allah mau dekat dan akrab dengan saya? Sobat Kairos, jangankan akrab dan dekat, Allah kita bahkan mau menyerahkan nyawanya demi penebusan dan keselamatan bagi kita. Kasih sayang Allah yang sungguh besar membuat Dia hadir melalui Yesus Kristus yang setia, bahkan lahir menjadi manusia, mati, dibangkitkan, serta menyediakan tempat bagi kita dalam kekekalan. Maka percayalah Sobat Kairos, Tuhan pasti bersedia dekat dan akrab dengan kita, asalkan kita selalu mau dekat dan akrab kepadanya.
Yang kedua Sobat Kairos, mari menjadikan Tuhan sebagai orientasi hidup kita. Memulai hidup, menjalani hidup, bahkan menjadikan Tuhan Allah sebagai tujuan hidup akan membuat kita aman dan selamat di jalur kemenangan hidup. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semestinya orang percaya tidak akan menyandarkan diri sepenuhnya kepada dunia ini. Sebab dunia ini adalah dunia yang terbatas. Sementara Tuhan Allah kita tidak terbatas kuasa dan kekuatan. Saya meyakini bahwa dunia dan segala kekuatannya bisa saja membuat kita terjatuh dan bisa saja membuat kita sakit dan menderita. Namun percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang berlari mengejarnya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang dengan segenap pengharapannya selalu mencari Tuhan dalam hidupnya. Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita saat ini. Tuhan itu adalah Immanuel yang selalu menyertai kita. Dalam diri Yesus kita akan menemukan kedamaian dan kekuatan sejati. Jikapun saat ini kita tidak bisa dan tidak mampu menghindari ketidakadilan, namun selalulah berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita untuk dapat berjuang memenangkan hidup di tengah ketidakadilan. Sobat Kairos, selamat beraktivitas. Tetaplah berpengharapan, tetap menjaga kesehatan. Percaya Tuhan pasti akan memulihkan kita.